Kevin sama Fadil jangan nanya macam-macam loh ya. Ampun. Enggak dong, Pak. Ini bukan question gue dan jadi kayak gue gak ngerasa comfortable banget nih. Kalau bos bisa gue siram-siram aja dulu gitu. Halo semua, selamat datang di Inspirasi. Nah sekarang ini podcast pertama kita ya. Betul. Jadi gue pengen perkenalan dulu sebelumnya. Nama gue Kevin dan gue ditemenin sama Gue Faza. dan kita di sini itu akan berbincang-bincang ya. Betul. Tapi kita bawanya rhythmnya kita akan coba untuk lebih ke Gen Z type thing gitu ya. Ya benar. Oke. Lebih santai gitu. Betul. Nah untuk episode kali ini kita akan mengulik dari seseorang Chief of Audit CIMB Niaga Finance. Nah, siapa orangnya? Mari kita panggil Pak Tuntut. Punten, Pak. Welcome, Pak. Pak. Nih udah bawa kopi nih, Pak. Iya, thank you loh, dibeliin. Oke. Nah, gimana kabarnya Pak Tuntut? Baik, alhamdulillah baik. Baik, Pak. Iya. Bapak nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa apa? Enggak, cuman grogi aja nih. Kevin sama Fadil jangan nanya macam-macam loh ya. Ampun. Nggak dong, Pak. Enggak. Kita di sini Jangan santai. susah. Enggak. Karena di sini itu kita hanya lebih ingin tahu Bapak itu apa dan Iya. Bapak itu siapa dan nanti untuk lebih ke depannya kayak Chief of Audit itu kayak gimana sih dan perjalanan karir Bapak juga bakal kayak Siapa gimana. tahu nih Pak nanti yang nonton pengen jadi auditor, iya. chief of audit nih gimana sih kerjanya betul. apa aja. Siapa tahu nanti yang Iya. kita para penonton di sini Pak mereka tuh pengen wah ini angka nggak jelas nih Pak kayak gitu kan nanti mereka langsung gitu. Konsultasi sama gue jadinya. Betul, Iya. ya kan? Bisa banget. Nama panggilan, Pak. Iya. Oke. Nah, untuk pertama-tama saya mau nanya nih sama Bapak. Bapak lebih Iya. suka motor apa mobil? Motor atau mobil? Hmm. Sekarang mobil. 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 Oke. Oke. Bubur diaduk apa nggak diaduk? Enggak diaduk. Gak diaduk. Nggak diaduk, Iya. Pak. Oke. Oke, itu. Oke. Kalau gue sih diaduk ya. Gue juga diaduk. Bapak kenapa gak diaduk? Bapak kenapa nggak diaduk? Bentar. Ya kan itu ada macam-macam gitu kan. Iya. Toppingnya. Ada toppingnya, Iya. lu bisa makan dengan rasa berbeda-beda gitu kan. Oh. Kalau aduk kan lu cuma satu rasa itu doang gitu. Bener sih. Oke. Iya, oke. Nah, mungkin nah, terakhir nih, Pak. Untuk pembiayaan Bapak pilih mana? Cina. Sina Sina. pastinya. Siap. Nah oke, sekarang pertama-tama saya pengen ngomongin soal latar belakang Bapak Iya. dan juga kayak kehidupan Bapak dulu ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama nih, bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana latar belakang Bapak itu siapa, Bapak itu kuliah dari mana, dan bagaimana perjalanan hidup Bapak sih? Ini kita simple brief aja. Gimana Pak? Oke. Gua kuliah di nyebut nama boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Ya, di Trisakti di Oke. Grogol. Jurusan ekonomi, Mhm. ekonominya manajemen dan keuangan. Oh, Jadi oke. emang dari awal niatnya emang ekonomi ya dari dulu dari Oke. nggak tahu kenapa sih pikiran tapi arahnya selalu ke arah ekonomi gitu. Gue nggak ketarik yang ke karena orang tua tuh ini civil engineer, kakak arsitek gitu. Oh, ya. teknik gitu ya? Iya. Jadi nggak ada darah yang ekonomi gitu. Tapi gue kok langsung situ. Dari SMA juga gue lu apa A3 ya namanya ya? Iya. A3 ya gue A3 tuh. Jadi ke situ terus habis itu karena gue dulu tuh ini ya waktu kan bokap nggak ada jadi kita tuh ya apa ya nyari duit lah Nyari gitu duit. ya. Oke. Akhirnya masuk ke mana-mana ditarik sama Senat. Gue aktif di Senat waktu itu. Di Senat itu tuh enak loh. Kan Kenapa Pak? itu ketemu sama teman-teman, ketemu orang luar gitu kan. Kebetulan gue bagian pertemuan ilmiah waktu itu ya. Jadi, Oke. jadi ketemu sama bikin acara kan, Mhm. bisa seminar segala macam. Jadi ketemunya juga sama orang-orang yang ekonomi gitu waktu itu. Sering undang gitu. Prospek 2000 berapa, apa gitu. Acaranya kan kayak gitu kan. Mhm. Oke. Di situ jadinya gaulnya dapat. Terus yang Networknya gua dapet pengen ya. juga dapat, dapat. Duitnya juga ada juga. Nah, Ya, itu udah. penting Kencang sih. Bapak, kencang. Fulus-fulusnya Kalau kencang. lagi sukses acaranya mah lumayan loh. Iya. Biasa buat apa Pak uangnya? Nah itu jadi gue 2 semester terakhir gue udah bayar sendiri buat kuliah. Oke. Nah terus karena acara-acara itu juga ya, akhirnya gue kenal kan sama orang-orang dari bank dari mana yang kita acara undang-undang tuh ya. Iya.
akhirnya gue juga masuk ke perusahaan pertama gue itu, namanya Bank Tiara Asia waktu itu ya, sekarang udah nggak ada. Itu juga ditarik sama mereka gitu. Karena acara itu. Karena lagi bikin acara, mungkin dia ngeliat, Oke. lu masuk aja, masuk ke MT waktu itu. Oh, langsung Mereka masuk ke berdua MT. gitu. Belum lulus padahal. Oh, belum lulus Bapak. Belum lulus, terus gue akhirnya, loh tapi gue lulus, nggak apa-apa kamu ikut MT-nya aja. Terus akhirnya kayak cuti kuliah gitu. Habis itu ya kerja terus di situ. Oh. Itu tahun berapa ya? Tahun 96. 96. 96 tuh udah lahir belum? Belum, Pak. 3 tahun lagi lah saya Kita kan masuk. kalau saya 5 tahun lagi baru masuk, Pak. Karena di sini kan kita juga podcastnya podcast Gen Z ya, Pak. Jadi maksudnya kita berangkat muda, Pak. Udah, gue cocok gak sih ngomong? Cocok, nggak apa-apa, Pak. Sama tapi yang saya bingung tuh ini sih, Pak. Bapak kenapa bisa tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya? Kenapa Bapak bisa ngarahnya tiba-tiba ke audit dan Nah, sekitarnya itu? gini ya, jadi gue masuk MT. Masuk MT di sana, habis itu gue kerja tuh di dunia, di bidangnya marketing. Marketing. Sales. Oke. Oh, Jualan. Jualan. Oke. Gue di bank ya, jadi jualan funding, ada lending funding gitu, jualan Iya. gitu. Sampai waktu itu ada tahun sebelah itu kan Krismon ya. oke. Iya. Krismon itu Krismon tuh 98 Krismon gede ya? banget. Iya. Kris gede banget, itu bank tutup, ya banyak ada perusahaan tutup waktu itu ya. Suasananya tuh mencekam secara kriminalnya, kemudian politiknya juga nggak jelas, terus ekonominya juga pada jatuh gitu kan. Iya. Akhirnya gua selesai di situ tahun 2000, akhirnya itu baru pesangon lah istilahnya ya. Oke. Pesangon, dapat Oke. duit, ambil S2. Mhm. Nah setelah itu usaha sendiri lah, sekarang tuh susah kan jadi kerja kan. Iya. Itu usaha sendiri lah. Habis itu gua tahun berapa ya, 2003 mungkin, teman-teman. Jadi gini, kita tuh punya kenalan kayak gini ya, kan sebetulnya kan itu kan network kita ya. Betul. Jadi waktu gua selesai dari bank lama pertama itu teman-teman tuh kan, itu pentingnya kita jaga ini ya, jaga nama baik, kredibilitasnya. Jadi pas di sana, toh kamu lagi ini nggak kerja nggak? Enggak mbak. Yuk masuk aku aja. Itu ada tuh bos gue yang nyari gue ya, itu baik banget. Dia juga masih di bank juga, dan itu akhirnya gue masuk di bawahnya dia, kerja lagi gue. Mungkin kalau nggak ada dia, mungkin gue juga susah kali nyari kerja. Jadi di sini pelajarannya sebetulnya untuk kita ngejaga nama baik kita di Iya. antara teman-teman, Iya, mungkin betul. bos atau atasan juga gitu kali ya Betul, Pak ya. kita nggak tahu kan, karena itu Rezeki datang dari mana gitu, Pak. Bosnya bukan bos langsung gitu. Iya. Cuma dia ngeliat, mungkin kenal biasa aja. Dia lagi butuh, dia mungkin inget, oh Kevin, oh Fase, Iya. ayo. Join lagi gitu. Nah, makanya maksudnya kayak kita nih maksudnya anak muda juga ya. Penting banget yang namanya sosialisasi dan bikin koneksi. Betul. Jangan juga kayak kalian tuh berteman sama seumur-umur kalian juga jangan, maksudnya kayak lebih baik tuh kalian tuh juga teman-temanan sama yang Iya. udah profesional. Betul. Kayak kita sendiri ya, jujur ya. Ini untuk teman-teman lu pada semua. Gua sama Faza di Sinaf tuh, kita tuh sama Pak Tunto lumayan deket loh. Karena maksudnya kita emang tipenya tuh yang mingle, kita kenalan, dan Pak Tunto juga nge-welcome kita. Betul. Gitu loh. Jadi kayak maksudnya untuk kalian juga yang ada di sana, jangan pernah takut untuk kenalan. Betul. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. Itu penting sih, Pak. Itu Benar. thank you banget sih. Maksudnya Bapak ngomong itu saya jadi keinget kayak gitu, penting banget, Pak. Iya, karena kalau lo kerja kan yang lihat bukan cuma bos lo kan. Iya, Betul. betul. Sekelilingnya kan dia. Betul. Nah, itu kerja jadi sales. Itu sales gue hampir 11 tahun lebih ya. Jadi gue tuh nggak ada, apakah gue bermimpi jadi auditor? Nggak ada, dari dulu gue nggak ada yang jadi auditor. Oh. Berarti Bapak dari Awalnya dari iya, sales itu, terus tiba-tiba bisa ditarik. akhirnya audit gitu nyemplungnya. Oh. Oh, menarik juga sih. Terus pertama awal pas Bapak jam tuh dari sales marketing terus ke audit. Tuh waktu itu gimana tuh Pak? Pasti kan struggle dong Pak. Oh, iya. Lumayan struggle kan? Karena kan kayak Betul. lumayan beda ya Pak ya. Beda banget tuh. Makanya dulu kita sebelum audit, sekarang jadi teman-teman Iya, gue iya. lama-lama masih kerja. Iya, di mana di sini. Jadi sama auditor, udah Ketawain. ketawa gitu. Jadi dulu gue di bank setelah di sales itu, gue tuh ngelamar, gue tuh pengen jadi trader jadinya. Trader. Jadi gue ambil S2 kan juga bursa ya, pasar modal gitu. Nah, gue mau jadi trader, kebetulan di Bank Niaga lagi buka trader forex untuk treasury-nya. Oh, untuk forex ya. Nah, Oke. terus gue nge-apply lah, karena gue udah pengalaman di tempat lama kan, juga gue beli bank notes kan. Iya. Bentar, Pak. Kalau kripto ada nggak Pak dulu? Belum lah. Oh, belum ada. Baru dong. Kripto ya ampun. Ya ampun. Oke, beda. lanjut Pak, lanjut. Nah di situ terus gue ngelamar
lama gue masuk interview, kok interviewnya kok bukan sama orang treasury ya? Terus gue liatin kok dia ada audit gitu. Oke. Terus gue datang kan, wawancara, dites tuh pertanyaan ini, kalau ini gimana, udah gue jawab aja sesuai gue tahu kan. Terus akhirnya dia nanya, udah kamu masuk ke audit aja deh. Loh, saya nggak ngelamar ke audit, dan saya nggak bisa ngaudit, saya nggak punya bagian audit kan. Tapi pernah di audit nggak? Ya zaman gue selesai kan gue sering ya cabang utama tuh. Di audit terus. Ya udah nggak apa-apa, masuk aja gitu. Oke, berarti dari sebelumnya itu di audit malah jadi auditor. Yang sering di audit jadi ngaudit gitu loh. Kayak jadi basicnya kayak gitu ya. Iya. Gak sengaja tuh makanya. Tapi kalau gue ingat tuh lucu banget ya, kok gue bisa ke situ gitu. Nah waktu pertama kali jadi auditor juga sama, itu kan hal baru ya. Itu setelah 11 tahun sales yang udah mulai lumayan, gue punya tim segala macam, tiba-tiba mulai dari nol lagi kan. Iya sih. Ya itu memang ini sih, antara ya karena gue butuh kerjaan gitu ya, kerja, dan gue juga gue pengen nyoba juga gitu. Dan kayaknya kok asik juga lah mungkin auditor treasury waktu itu ngomongnya. Ya emang gue ngaudit treasury itu. Oh, treasury-nya di audit. Berarti tapi setelah itu baru mulai kemana-mana. Oke, berarti in some way Bapak juga take the risk lah ya. Untuk Take the risk. karena kan dipanggil, dikira mau jadi sales, ternyata tiba-tiba jadi audit, dan Bapak bener-bener nggak tahu apa-apa kan? Nggak tahu, sampai terakhir diputuskan gue diterima tuh gue baru tahu bahwa gue jadi auditor. Nah, itu maksudnya kayak ini juga sempat jadi problem sih di umuran kita ya. Iya, di generasi Z. Umuran Gen Z. Jadi kita tuh lebih ke ini sih Pak. Ini saya mengakui karena saya juga kayak gitu. Kadang tuh kita kalau misalnya dikasih sesuatu yang baru, kadang tuh kayak itu bukan job desk gue deh. Aku passion gue, yang mau kan. Ini bukan passion gue dan jadi kayak gue gak ngerasa comfortable banget nih. Jadi Lu gitu udah Pak. prejudis dulu kan, udah mungkin dengan background lo apa lo udah menilai. Iya, udah merasa kayak misalnya contoh saya di digital marketing nih Pak ya. Saya ngerasa terus tiba-tiba saya dikasih ke collection. Ini saya jujur ya Pak ya. Kadang tuh saya ngerasa kayak ini kan bukan job desk gua kayak gitu loh. Karena saya kayak ngapain sih kerjain ginian gitu loh. Iya Cuma setelah saya pikir-pikir juga ngelihat Bapak dan ngeliat beberapa chief and director kita, kan ada alangkah baiknya juga ngambil kayak gitu loh Pak. Karena kita makin knowledge itu penting loh Pak ya. Iya, dan lu mesti mudah-mudah kan lu bisa nyoba sana sini. Di luaran kan mesti banyak hal-hal yang kita nggak tahu kan. Betul. Dan kita kan sebagai Gen Z kan kita juga nggak tahu ya karir kita, emang kita mau stay di satu perusahaan sampai 50 tahun kan nggak tentu. Belum tentu. Iya, belum tentu. Bukan belum tentu. Nah, Dan udah jawab aja enggak. dia mau. Kita kan belum tahu ya bakal kayak gimana. Jadi langkah baiknya kita ngambil pekerjaan apa aja yang kita dapat, terus yaudah kita ikhlasin aja. Terus nanti pas kamu pengen ngelamar di perusahaan lain, kita jadi juga bisa tahu ya Pak. Jadi kayak misalnya contoh saya di digital marketing kan basicnya. Tapi pas saya waktu itu pengen ngelamar di business development, saya juga ngerasa kayak gue bisa deh di sini gitu loh Pak. Karena mungkin gara-gara di sini pun juga saya juga terlatih kayak lo harus bisa ini kayak gitu sih Pak. Iya. Tapi mungkin poin gue adalah selalu open minded aja ya. Iya, betul. Hal-hal baru, karena kan namanya hal baru siapa sih yang nggak nyaman ya. Pasti kita nggak nyaman dulu, megangnya aja nggak nyaman ya. Tapi selalu ya kayak lu cuci mobil kan malas banget ya. Iya. Tapi kalau gua kan biasanya, aduh masih nyuci mobil nih. Karena gua malas biasanya gua siram-siram aja dulu gitu. Kan mau nggak mau basah ya. Ya nyuci kepaksa gitu. Nah setelah nyuci kan baru kelihatan asiknya basahnya ya. Nyemplung dulu gitu. Nah, tapi kalau disuruh nyuci mah gua nggak mau gue nyuci mobil gitu. Males ya Pak ya. Bener sih. Tapi makanya tuh, nih kalian juga dengerin ya. Open minded boleh. Asal nggak melompat pagar. Udah itu doang. Itu bener. Bener. Lompat. Ya, open minded oke. Tapi bukan kalian makin narkoba gitu loh. Bukan kalian pakai yang lain-lain. Udahlah, open minded boleh tapi open for knowledge. Ambil yang baik. Yang buang yang jelek kita buang. Iya, gitu. betul. Apalagi tadi poin pentingnya juga sebenarnya adalah lebih ke adaptif juga sih. Betul. Gue nangkapnya kayak ya. lu di masa-masa muda itu kesempatan tuh nggak datang 2 kali gitu. Jadi kayak ketika ada sesuatu yang datang ke hidup lu, bukannya lu malah menghindar, bukannya lu malah deny gitu ya. Tapi gimana caranya lu bisa nerima itu? Gimana caranya akhirnya lu bisa belajar dari hal tersebut gitu kali ya Pak ya? Iya. Sama satu lagi sih mungkin Fasa. Iya. Sesuatu tuh ada nyenenginnya, ada nyebelinnya. Yes. Wih, jadi maksudnya itu udah paketnya di mana-mana kan begitu. Kita ada quiz nih
buat para viewers. Bener kan Faza? Betul banget. Bakal ada hadiah berapa Kevin? Sebesar Rp200.000 untuk bagi kalian yang pengen jawab, kalian bisa taruh di kolom komentar YouTube kita. Di bawah ya guys. Makanya pastikan kalian tuh dengerin tuh. Tadi kita nanya banyak ke Pak Tunto, kalian bisa jawab di kolom YouTube kita. Nah, di kolom komentar kalian jangan, selain komentar, kalian juga jangan lupa untuk follow sosial media kita karena kita bakal ngecekin nih. Ini beneran nge-follow gak nih? Jangan lupa, kita sosial media ada apa aja nih Kevin? Kita ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, dan juga ada Facebook. Nah, jika kalian bingung, kita di description di bawah kita udah menyediakan Linktree di mana kalian bisa langsung akses sosial media kita. Nah, untuk pertanyaannya, di manakah Bapak Tunto kuliah? S1 ya? S1. Bukan S2. Bukan, S-lirit. Ya, maaf. Bisa aja kamu bawa. Nah, ya, S1 di mana ya kuliah Pak Tunto ya? Betul. Gampang betul, dong. betul. Pasti kalau teman-teman yang nyimak dari awal tadi langsung tahu jawabannya apa. Pasti banget.